Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kita dari kelompok 7 yang ingin mengkampanyekan terkait larangan-larangan atau cara-cara menghindari perilaku hate speech. Akan dibahas dari segi dasar hukum, penyebab, penanggulangan, dan lain sebagainya oleh rekan-rekan saya. Maka dari itu kampanye akan segera kita mulai, tapi sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya sendiri ada Muhammad Iqbal Pratama dengan NPM 2010 63 10 10 167 dan rekan saya. Ya, perkenalkan saya Muhammad Rifki Batullah dengan NPM 2010 2010 6310 10 200. Perkenalkan, saya Kori Mutia Ninea dengan NPM 2010 631 010138. Perkenalkan, nama saya Elza Rahayu dengan NPM 2010 6310 174. Perkenalkan, nama saya Jovi Juliansani dengan NPM 2010 63 10 10 097. Adapun yang ingin kelompok ini kampanyekan adalah mengenai hate speech. Maka dari itu kita mengajak teman-teman semua untuk tidak melakukan perilaku hate speech baik di dunia nyata maupun di media sosial. Barangkali kampanye yang pertama akan dilakukan oleh rekan saya Rifki, kepadanya saya persilahkan. Saya akan mengatakan tentang hate speech. Ujaran kebencian hate speech adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh satu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan atau himpunan atau hinaan pada individu atau kelompok. Dalam arti hukum, ujaran kebencian atau hate speech adalah perkataan, perilaku, tulisan ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan. Ujaran kebencian hate speech ini disebut juga hate speech. Kebanyakan dari situs ini menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu. Tentang ujaran kebencian hate speech ini, di Indonesia pasal-pasal yang mengatur tindakan tentang ujaran kebencian hate speech terhadap seseorang, kelompok, ataupun lembaga. Kemudian tentang informasi dan transaksi elektronik pada pasal 16 UU nomor 40 tahun 2008. Pasal 156 KUHP, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Pasal 157 ayat 1 dan 2 KUHP, barang siapa menyatakan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia. Terima kasih. Untuk menghindari atau terhindar dari perilaku-perilaku yang menjurus ke arah hate speech, alangkah lebih baiknya kita pelajari dasar hukum dan hukum yang mengatur terkait hate speech. Adapun contoh kasus terkait hate speech ini akan saya sampaikan. Maka yang akan saya angkat adalah contoh kasus yaitu paranormal Ki Gendeng Pamungkas, yaitu yang membuat video sepanjang 54 detik yang mana ia memuat unsur kebencian yang bersifat rasial. Video itu dibuatnya pada tanggal 2 Mei tahun 2017. Selain video, Ki Gendeng juga memproduksi atribut seperti kaos, stiker, jaket, hingga kantong plastik bermuatan kebencian suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Nah, bahkan Ki Gendeng membagikan atribut berkonten SARA ini kepada orang-orang di lingkungannya, kepada polisi. Ia mengaku sudah lama mendendam kebencian terhadap etnis-etnis tertentu. Tentu saja hal ini menjadi permasalahan yang cukup pelik terkait hate speech, apalagi di Indonesia yang mana negara ini multikultural atau beragam.
Nah, adapun sudah jelas dikatakan bahwa ujaran kebencian merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Nah, ketika perbuatan melawan hukum ini dilakukan, maka kalian akan mendapatkan hukuman. Jadi, untuk teman-teman semua, saya harap tidak melakukan hate speech. Karena ketika teman-teman melakukan hate speech, maka teman-teman semua akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Dalam hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ujaran kebencian. Sebenarnya di hukum di Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait informasi dan transaksi elektronik dalam pasal 28 JIS pasal 45 ayat 2, yaitu orang yang menyebarkan berita bohong, menyesatkan, menimbulkan rasa kebencian maupun permusuhan dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman tidak berhenti atau terus melakukan hate speech ini, teman-teman akan terancam pidana selama 6 tahun penjara. Bayangkan teman-teman, maka dalam hal ini hate speech termasuk dalam ujaran kebencian atau ungkapan yang bisa menimbulkan rasa kebencian. Jadi saya mengkampanyekan, saya harap, saya mengajak teman-teman semua untuk menghindari atau tidak melakukan perilaku-perilaku yang menjurus ke arah hate speech, bahkan hate speech itu sendiri, karena apabila teman-teman melakukan itu, teman-teman akan mendapatkan sanksi pidana. Jadi saya mengajak ke teman-teman semua untuk menggaungkan narasi don't do hate speech, say no to hate speech. Terima kasih, sekian kampanye dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya, kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana terjadinya atau penyebab dari terjadinya hate speech atau ujaran kebencian ini sendiri. Yang pertama, ujaran kebencian ini bisa terjadi karena pribadi, masyarakat, ataupun netizen yang berada di dunia maya ini terhadap prasangka negatif atau justified kepada kelompok tertentu. Misalnya ada penilaian bahwa suatu kelompok agama tertentu, suatu ras agama tertentu, ataupun suatu suku tertentu itu dicap sebagai tidak beradab, kemudian pelit, kemudian sangat eksklusif, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, adanya prasangka-prasangka tersebut menimbulkan ada perasaan tidak suka terhadap kelompok lainnya, sehingga senantiasa ini mendorong adanya melontarkan ujaran kebencian di kemudian hari. Yang kedua, yaitu ujaran kebencian ini dapat terjadi karena adanya perilaku trolling. Seperti yang kita tahu bahwa di sosial media sendiri banyak sekali oknum-oknum yang menjadikan mengkambing hitamkan perilaku trolling ini sebagai daripada untuk bersembunyi daripada ujaran kebencian sendiri. Mereka bersembunyi dari kata trolling, namun sebenarnya mereka ini membenci secara nyata gitu. Mereka itu melakukan ujaran kebencian terhadap kelompok ras lain, ras lain, suku lain ataupun agama lain, hanya untuk kesenangan pribadi dan untuk mendapatkan kenikmatan ataupun euforia dari ujaran kebencian yang mereka lontarkan tersebut. Dan yang terakhir, ujaran kebencian sendiri dapat didorong dari adanya kondisi yang ada di dunia maya itu sendiri. Karena di dunia maya sendiri kita bisa berperilaku sebagai siapa ataupun siapapun di dunia maya, karena anonimitas tersebut, seseorang akan menjadi lebih berani dan menjadi lebih leluasa untuk melakukan ujaran kebencian sendiri. Oleh karena itu, mari kita galangkan bersama teman-teman untuk tidak melakukan hate speech baik untuk ras ataupun agama, kelompok etnik tertentu. Say no to hate speech. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada teman saya yang selanjutnya. Saya akan membawakan tentang upaya pencegahan hate speech. Yang pertama, perlunya didikan tentang etika media. Pendidikan tentang etika media harus berfokus pada hak dan kebebasan dalam menciptakan masyarakat yang damai. Menghadapi kebencian dimulai dengan kesadaran bahwa meskipun kebebasan berekspresi adalah hak manusia yang mendasar, kemunculan media sosial telah menciptakan berbagai wadah untuk membuat dan menyebarkan ujaran kebencian. Yang kedua, mengatur media sosial. Dengan mempelajari dan mengetahui etika serta undang-undang yang berlaku atau penggunaan media sosial lebih positif, hindari mengikuti akun-akun yang memicu ujaran kebencian. Yang ketiga, berubahlah cara melihat haters. Contohnya, jika kita menghadapi orang-orang yang rajin menghina, menjelek-jelekkan, memaki, dan merendahkan, bila dalam benak kita berpikir bahwa mereka adalah orang-orang jahat, maka sudah pasti kita akan merasa sedih, marah, kesal, sakit hati, dan ingin membalas
dengan perilaku yang sama buruknya. Emosi negatif ini akan berpengaruh buruk pada kita, tapi akan berbeda halnya bila kita mengubah cara pandang terhadap penghina itu bahwa mereka membenci karena mereka tak mampu berbuat sebaik kita. Yang kedua, keempat, tahan emosi. Ketahuilah bahwa haters itu punya cara paling kreatif untuk mengekspresikan ejekan, cemoohan, dan hinaan terhadap diri kita. Tujuan mereka adalah untuk menjatuhkan, membuat kita merasa minder, sedih, dan rapuh. Jadi, jangan biarkan mereka mencapai tujuan mereka itu. Yang terakhir, jangan dilayani. Ada istilah mengatakan, haters gonna hate. Haters itu selalu membenci apapun yang kita lakukan. Jangan buang waktu Anda untuk meladeni ocehan mereka dengan cara membuktikan bahwa Anda tidak seperti anggapan buruk mereka. Don't say that. No hate speech. Say no to hate speech. Selanjutnya, karena teman-teman saya sudah menjelaskan tentang definisi, dasar hukum, contoh kasus, kenapa hate speech dilarang, dan upaya pencegahan terhadap hate speech sendiri. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penanggulangan hate speech itu sendiri. Untuk penanggulangan itu kita ada dua. Yang pertama itu ada penanggulangan penal atau upaya represif. Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal atau upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu salah. Dan perbuatan yang mereka lakukan itu melanggar hukum dan merugikan masyarakat sehingga tidak lagi mengulanginya. Yang kedua itu ada penanggulangan secara non-penal atau upaya preventif. Untuk upaya pencegahan atau preventif ini dilakukan secara tindak pidana khusus ujaran kebencian. Pada dasarnya dilakukan karena ujaran kebencian ini juga menjadi persoalan nasional. Jadi unsur lain yang terlibat seperti Direktorat Pembinaan Masyarakat melakukan upaya untuk cukup banyak, salah satunya melalui sosialisasi dan pemasangan poster anti hate speech. Jadi saya sudah menjelaskan dua upaya penanggulangan. Semoga teman-teman bisa mengerti. Intinya say no to hate speech dan don't do hate speech, teman-teman. Sekian. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah sama-sama mengkampanyekan terkait larangan atau rasa penolakan kita terkait perilaku-perilaku yang menjurus ke arah hate speech dan hate speech. Jadi ingat ya teman-teman semua, don't do hate speech, say no to hate speech. Mungkin kita bisa Being recorded. Baiklah, inilah kampanye dari kelompok 7. 1, 2, 3. Say no to hate speech. Yeay. Mantap